Jadi berwudu itu tidak hanya membersihkan najis yang ada di kulit kita, tapi menanamkan kita itu sibghoh kepada Allah SWT. Sibghoh itu mencelupkan itu kayaknya nek niki kuningan dicelupakan di emas, namanya emas celupan. Nah kita itu memancarkan cahaya dari siapa ya? Dari Al-Khaliq, Allah SWT sing nyiptakan kula panjenengan. Jadi nek wong sing memang betul-betul ahli sujud pada Allah SWT, ikhlas mukhlisina lahuddin, ahli iqra'ul Quran mukhlisina lahuddin, remen impak sodaqah, senantiasa memperhatikan fuqara wal masakin, maka mukanya akan memancarkan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sarang-sarang mimiti kan doa sarangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra dzati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar, dilaksanakan jamaah majelis taklim rutin Ahad enjing. Mugi-mugi tansah pikantuk rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, enjang menika kita tasih diparing kesempatan dumugi tanggal 11 Jumadaz Tsaniyah. Insyaallah mangke dinten Selasa ingkang ajeng saum bid, Selasa, Rabu, Kamis 13, 14, kang 11 insyaallah. Nikmatipun Gusti Allah kathah sangat milai kita nembe kemawon tangi
alhamdulillah Gusti Allah tasih paling nikmat kanthi kita maos alhamdulillah. Terus kita mujudakan nikmat Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita yakini kanthi kalbu kita insyaallah boten nonton ingkang kita raosaken ingkang boten arupi nikmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dumugi enjang menika sasampunipun kita salat zikrullah ud'uni astajib lakum, doa dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala sedaya kita kepengin nyontoh kados pundi tata caranipun Nabi Allah Muhammad SAW menika nglampahi ibadah. Mugi-mugi nanti kita nyontoh insyaallah kita kalebet menapa ingkang diaturaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wujud tresna kita dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita ittiba nyontoh dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengharapan kula panjenengan rojak kula wae mugi-mugi kanthi kita ittiba dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikantuk tresnanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten lepat luput kula panjenengan kita namung nyuwun mugi-mugi di ngapura dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita hakul yakin di ngapura amargi Gusti Allah wallahu ghafurur rahim. Gede pengapuranipun dan maha penyayang. Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu kita tazkir datang awak kula piyambak nggih Quran surah Al-Fat ayat 29. Kula paring judulipun tanda-tanda pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda-tanda pengikut nika boten ningali kastaipun. Napa tiyang niku pejabat, napa tiyang niku rakyat, napa tiyang sugih, napa tiyang boten sugih, miskin, para wan masakin. Nek piyambakipun wonten tengeripun kados dene wonten Quran surah Al-Fat nika insyaallah piyambakipun mabet umatipun Nabi Allah Muhammad SAW. Tapi kita mau sareng-sareng ningali maknane kados pundi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Bersama niku tiyang ingkang iman datang Nabi Allah Muhammad SAW. Asyidda'u 'alal kuffar. Niki sampun napa dereng monggo, yaitu keras terhadap orang-orang kafir. Keras itu tegas. Lakum dinukum waliyadin. Nek masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak itu keras terhadap orang-orang kafir. Nek masalah maslahah bukan masalah. Mari kita bekerja sama, jual beli, kerjasama dalam satu instansi untuk menunaikan tugas negara, tugas masyarakat, tidak ada masalah. Nih begitu memasuki arena akidah, ibadah, akhlak, lakum dinukum waliyadin. Itu yang dimaksud dengan asyidda 'alal kuffar. Ruhama bainahum, dan orang-orang yang senantiasa ruhama, berkasih sayang terhadap sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Napa kemawon kelompokipun nek sahadatipun sami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Napa salat subuhipun ngagem kunut napa boten, itu adalah saudara kita, ikhwah. Ada ikhtilaf, ada perbedaan, fa aslihu, kembalikan kepada dasaripun Quran dan Sunnah sahihan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruk'an sujada, kan bahwa kamu lihat mereka rukuk dan sujud untuk apa?
mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna fadlan min Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Ini maksud bukan tanda jasmania, tanda ruhania, zainul wajhi, dari wajahnya memancarkan cahaya-cahaya keimanan, cahaya-cahaya persaudaraan, cahaya-cahaya ingin senantiasa ta'awun, cahaya-cahaya yang muncul adalah takaful. Itu semua keluar karena ada wanurul qalbi, adanya cahaya di dalam hatinya. Monggo sareng-sareng kita bahas satu persatu Quran surat Al-Fat ayat 29. Yang pertama, kalau asyidda 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu orang-orang yang menutup dirinya untuk beriman pada Allah SWT. Yang sinonim kalian tiang-tiang kafir yang sami nika, tiang-tiang ateis, orang-orang yang tidak mengakui atau tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala atau tidak mempercayai adanya Tuhan, ateis ya, komunis dan lain sebagainya. Nah, kembaran-kembaran itu wonten fasik, wonten munafik. Ini nek mun fasik munafik niku sampun kalebet tiyang Islam nih. Nek tiyang di luar itu namanya kafir atau orang-orang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Nah, golongan ini sudah ada di zaman Rasulullah dan zaman para nabi dan rasul, senantiasa ada. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, putranya pun yang bernama Qabil, itu adalah mulai cikal bakal lahirnya kelompok orang-orang kafir yang tidak mempercayai, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Padahal Nabi Adam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kan tiang kafir menafkahkan ada? Kalau wingi kalau pikantuk pitakenan saking tonggo RT kan nembe kemawon merehab musola. Teng RT ini kulo niku piyambak, nah sing merehab musola niku RT wetanipun. Nah piyambakipun bertetangga dengan RT wetanipun caket kalian musola ingkang direhab niku. Leresan piyambakipun niku non muslim. Non muslim niku bahasa Indonesia. Nek bahasa Al-Qur'an kafir, nggih. Di luar Islam itu namanya kafir. Ngoten nggih, tiyang sing ora seneng ngomong kafir nggih. Aja ngomong kafir lah, kasar. Padahal kafir itu bahasa paling halus di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhal kafirun. Kan jelas. Apa jam dirubah? Ya ayyuhal non muslim. Bukan saged. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhal kafirun. Itu panggilan Allah semua kepada makhluknya. Nah, gelobannya tidak boleh merubah. Innal ladzina kafaru yunfiquna. Sesungguhnya orang kafir menafkahkan hartanya itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanggone kula niku matur Pak Indra kados pundi niku wonten tiyang kafir melu nyumbang rehab musola ditampa napa mboten? Kula matur terima saja, tidak ada masalah. Haram atau mboten? Tidak haram. Kecuali kita harus berhati-hati ketika dia menyumbang atau ikut membantu masalah makanan. Makanan pun harus kita cerdas.
Nah, makanan yang tidak dimasak ya halal saja boleh, namanya halal lizati. Tapi kalau makanan yang dimasak lah kita perlu hati-hati. Bukan goreng gedang, wajannya pada terus goreng iwak babi ini kan seniku dan lain-lain sebagainya. Umpamanya tuku roti teng toko, tuku napa aqua, tuku merica nih kok teng toko halal, itu halal zatnya dan halal secara hukumnya. Yang dia berikan itu halal dan boleh dimakan. Nah, tiang-tiang kafir nggak nyumbang pikantuk apa? Pikantuk nilai sosial, tidak bernilai apa-apa di sisi Allah SWT. Jadi yang mama kalau panjangan teng riki merehab masjid, kok orang anak wong Islam sih belum nyumbang, man. Utami orang tiang Islam nyumbang harus titik, anak wong kafir nyumbang diterima. Nah, penggunaannya pun kita juga harus cerdas menggunakannya. Mamane disumbang karo wong kafir duwite ditukokna sajadah nggo pengimaman, itu kurang etis. Kayak wong Islam surat yang tuku sajadah, okay? Mamane nggo tuku keset, nah olih ora apa-apa. Keset itu apik lah, anu tulisannya welcome kok. Nggo tuku keran, dandane WC, toilet ya ora apa-apa, nggo tuku lampu ya ora apa-apa, boleh saja. Itu dalam hal hubungan sosial kemanusiaan ya. Jadi hubungan hablum minan nas, Allah melalui agama Islam sudah mengatur hubungan bertetangga saja kita ada aturannya, diatur oleh Allah SWT. Nah, bertetangga seiman seagama beda. Bertetangga pada saudara-saudara yang tidak seiman seagama itu saudara sebangsa setanah air. Terus sebutan parang nek kalau banyak bertetangga kepada orang non muslim atau orang-orang kafir, kita mendolimi mereka tidak boleh. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nomor kali, ruhamau bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Mereka itu sesama muslim. Dan ini yang kadang-kadang sering diopok-opok ya. Ini masalah pilpres mawon umat Islam diopok-opok, di kotak-kotak ya. Kok bisa umat Islam di kotak-kotak? Sebab ingin penyakit al-wahan, penyakit hubbud dunia. Nah, ampun penyakit hubbud dunia, naudzubillah min dzalik. Lare kaya ngapane mawon, nek weruh duit isi ijo ya tidak memilih dengan cerdas, berarti kayaknya penyakit hubbud dunia. Antas wonten paminipun tiang Islam melecehkan nilai-nilai sholat karena beda pilihan, itu karena kebodohan aslinya. Bukan pintar, itu bodoh. Sebab masalah agama tidak bisa diutak-atik. Itu sudah ada nasnya dari Allah SWT yang dicontohkan Nabi Allah Muhammad SAW. Ya muka-muka cepet-cepet taubatan nasuhala di ngapura karo Gusti Allah SWT. Dan bahkan jelas man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddu. Siapa yang melakukan ibadah tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ibadahnya fahuwa raddu. Kalau ada ikhtilaf, itu pemahaman. Ikhtilaf contoh, ketika kita tahiyat ada yang ngacung pas asyhadu an la ilaha illallah, ada yang ngacung begitu mulai at-tahiyatu lillah, itu ikhtilaf pemahaman. Termasuk kita takbir saja itu kan terjadi perbedaan-perbedaan ikhtilaf pemahaman. Sitakep kan berbeda-beda karena pemahaman berbeda. Sebabnya apa? Di zaman Rasulullah kan tidak nonton video nih, tidak nonton foto nih, tidak nonton alat-alat canggih. Yang ada itu adalah penjelasan dari hadis Rasulullah. Nah, hadis Rasulullah mawon itu ketat, cerdas, memahami pun itu hadis sahih, hasan sahih, hadis hasan, hadis dhaif,
dhaif jidan atau hadis palsu. Nah, ketika kita tidak mau belajar hadis-hadis Rasulullah, akhirnya ada setiap Islam yang taklid. Taklid itu ya Islam Turki ini kok nutur tekek kaki ini karo nini nih, oke. Lalu hama bainahum, saling mengasihi di antara mereka itu banyak sekali ya. Mau keluasakan Quran surah Al-Hujurat ayat 100 oke. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ada perbedaan fa aslihu. Fa aslihu itu duduklah bersama wasawirhum. Kita bermusyawarah kembali mengkaji Al-Quran dan sunnah sahihah, kinten-kinten pemahaman kita tuh jauh atau tidak dari tuntunan Nabi Allah Muhammad SAW. Makanya ketemu, oh niki kata sini contoh Rasulullah, ini seperti ini contoh dari Rasulullah dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, para rukaan sujadah yang tahuna fadlan minallah wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah SWT. Rukuk dan sujud tidak hanya dalam bentuk sholat. Rukuk dan sujud taat dan patuh kepada syariat agama Islam. Tidak meninggalkan akhlakul karimah. Kalau ada akidah, ada akhlak, ada ibadah. Ada akhlak berbicara antara orang tua dan orang anak-anak, akhlak kita memanggil, semua itu diatur dan dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat Islam otomatis yang dimasukkan di sini taraful ruka'un sujadah adalah mereka mendirikan sholat, tidak mengerjakan tapi mendirikan sholat, baik ketika pelaksanaan sholat maupun setelah keluar dari tempat sholat itu. Artinya mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan dengan ruka'an sujadah. Ya betahuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka sama-sama rukuk, sujud, taat pada aturan yang sudah tentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan diaplikasikan atau dimanfaatkan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Islam itu tidak hanya di masjid, Islam itu di mana saja. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Keluar dari masjid kita tetap menjadi muslim muslimah, kemudian dimanapun kita berada tetap menegakkan syariat agama Islam, profesi apapun, pedagang, mungkin menjadi seorang guru, ASN, kerja di swasta dan lain sebagainya. Nilai-nilai Islam tetap dibawa di mana-mana saja, tidak ditinggal di masjid. Nah, umpamanya ada orang kok sholatnya hanya di masjid, keluar dari masjid tidak sholat, itu namanya sekuler, meninggalkan nilai-nilai agama untuk kehidupan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Monggo nanti panjenengan lebih cerdas ya, melihat calon-calon pemimpin yang layak dipilih. Saya ini kata sangat terpinggir jalan ya, foto-foto. Tidak ada yang tidak jujur, Pak. Tulisannya jujur semua. Jujur kabeh tulisan orang, malah nanti apa ya, begitu doktrinnya sangat mendalam ya. Orang tahu ngapusi ya. Ya, orang tahu ngapusi kan. Sing orang tahu ngapusi ya foto ki ya, aku wonging dulu kan. Nah, kita memang harus cerdas melihat orang itu ya. Jadi semua yang di pinggir jalan itu jujur kabeh. Ya. Coba kita lihat calon presiden, calon wakil presiden, semuanya kan untuk rakyat, tidak ada yang untuk rakyat. Semua untuk rakyat semua. Namun anggaran jagong lah beda ya. Sehingga rekam jejak itu menjadi penting bagi kita. Ini mereka ini mencari jabatan untuk rakyat beneran,
untuk dinasti keluarganya, kelompoknya, atau untuk diri pribadi. Nauzubillah min dzalik. Mila kita harus cerdas, tidak boleh hanya berdasarkan hawa nafsu. Ini nomor 3 ya. Jadi ruka'u sujadah hanya untuk memperoleh karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk pamer, ya mboten, bukan dipaksa nggih mboten. Kula panjenengan tidak teng masjid ini kan karena keikhlasan, mboten dipaksa sinten mboten nggih boleh. Napa panjenengan dipaksa karo tanggane, ayo bareng masjid, ora gelem bareng masjid mau tak pedang gulune mboten. Kita bangun, berusaha, kemudian berwudu, terus menyiapkan diri untuk berangkat ke masjid, hanya sama-sama ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah kita, orang umroh, haji, infak, sedekah, membaca Al-Quran, semua menginginkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ada tanda-tanda bekas sujud pada muka mereka. Sepindah malih. Bukan hanya tanda jasmania, tapi yang penting sini adalah tanda rohania. Maka agar wong sing seneng sujud niat lillahi ta'ala, mengamalkan nilai-nilai salat dalam kehidupan sehari-hari, maka mukanya akan bercahaya. Panjangan sakit melisani sederek-sederek kita yang saking negro, iku sing putih kan peruntune tok. Tapi begitu mereka ahli sujud, ahli rukuk, tunduk pada Allah SWT, walaupun kulitnya hitam, tapi memancarkan nur cahaya yang betul luar biasa. Nek panjenengan ningali wonten televisi, utawi pas umroh teng pundi mawon nggih, menangi tiang-tiang sing negro nggih, wonten negro Afrika, negro Arab, negro saking Amerika. Sebab apa? Setiap saat muka mereka disirami dengan nur cahaya Allah SWT dari taharah wudu itu. Jadi berwudu itu tidak hanya membersihkan najis yang ada di kulit kita, tapi menanamkan kita itu sibghoh kepada Allah SWT. Sibghoh itu mencelupkan itu kayaknya nek niki kuningan dicelupakan di emas, namanya emas celupan. Nah kita itu memancarkan cahaya dari siapa ya? Dari Al-Khaliq Allah SWT sing nyiptakan kula panjenengan. Jadi nek wong sing memang betul-betul ahli sujud pada Allah SWT, ikhlas mukhlisina lahuddin, ahli iqra'ul Quran mukhlisina lahuddin, remen impak sedekah, senantiasa memperhatikan fuqara wal masakin, maka mukanya akan memancarkan cahaya. Tidak melihat dari strata umur, napa tasinom, napa pun sepuh sangat, tetap akan memancarkan cahaya Allah. Panjenengan saged bedaakanlah, bila perlu wong dikoletaken iki wong ahli salat lillahi ta'ala, iki wong sing ora tau salat, dijejerakan dipoto. Ini beda, Pak. Sing mripate waras tapi nggih. Nek mripate ora waras ora beda niku. Beda. Itu yang nomor 4. Jadi ada tanda-tanda yang tampak di muka mereka. Maka Imam Bukhari menjelaskan salah satu di antara tanda itu adalah wa nurul qalbi, jadi memancarkan cahaya dari hati. Nur itu cahaya ya. Zainul wajhi, wajahnya itu zainul itu indah gitu ya. Indah itu apa ya? Ini bahasa Jawa indah ya. Ya enak disawang lah, ya, enak disawang. Ya tua-tua paha, enak disawang raine. Cara wong tua dia apa? Orang ini kok enak, orang seneng apa ya? Orang nyenengi banget raine ya. Ini nonton loh Pak. Kalau nyen ketemu karo wong sing raine kayak kelambi setahun orang tahu distrik kali ya, nonton loh.
Ya, carane apa ya? Lambene ke isine komen tok apa ya? Orang tahu memancarkan nilai-nilai keislaman, salam orang tahu dijawab dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nomor gansar, mengikuti ajaran Rasul. Ini wau nggih ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ali Imran ayat 301 itu. Senantiasa ittiba mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ibadah mahdoh dan ibadah ammah. Nah, ibadah mahdoh itu ibadah wajib, tidak boleh tawar-tawar. Nah, ibadah ammah mungkin melihat wah ini masuk masalah maslahah, apa masalah sunnah atau wajib, sehingga kita memilah-milah. Maka orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Allah Muhammad SAW ditegaskan oleh Rasulullah SAW dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna jannah. Semua umatku. Nah, umatku ini kita betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad namun boten nek mengaku boleh tengere wonten apa boten. Nah nek tengere niki wau wonten asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Kemudian ruhama ubainahum, sesama umat Islam senantiasa berkasih sayang, tidak bermusuh-musuhan. Kemudian sama-sama sujud dan ruku untuk mencari ridha Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sima fi wujuhim min asari sujud, ada tanda yang memancarkan cahaya bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa ittiba mengikuti Rasul. Mereka itulah yang akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku yang mengaku jadi umatku semua masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang menolak. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau memasuki atau menolak surga Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat mengikuti aku, ittiba kepadaku, kata Rasulullah, itulah yang menolak, yang mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, yang menolak sunnahku, mempermainkan sunnahku, melecehkan Islam, itulah orang yang tidak suka, tidak mau masuk surga. Faqad aba, yang menolak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih saking sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Siapa yang taat padaku, itulah yang akan mendapatkan surga Allah SWT, surga fid dunya wal akhirah. Dan yang menolak sunnahku, itulah yang akan mendapatkan neraka Allah SWT atau menolak surga Allah SWT. Maka dan Bapak hormati, jadi dari Quran surah Al-Fat ayat 29 kita tutup dengan hadis Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari, bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita semua terhitung sebagai umatnya, paling boten dan boten 100%-nya 75% madan member dari umatipun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun adoh banget ya. Yang ngomong wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah
tapi kok adoh banget dari Rasulullah SAW. Naudzubillah mendalik ya, dari akhlak lah sehari-hari ya. Ngunjuk dahar ya nyontoh Rasulullah, sare ya nyontoh Rasulullah, hubungan dalam rumah tangga suami istri, anak, nyontoh Rasulullah dan sebagainya ya. Kita Bapak Ibu kan tasih kemutan ya. Rasulullah itu kayak nampak kok mboten kayak jarang sekali terkena sakit. Rasulullah itu pasti bangun sebelum subuh. Sedurung subuh ke wis tangi. Neng sedurung subuh orang mepet banget maksudnya nggih. Rasulullah niku masih menyisakan waktu 2/3 atau 1/3 malam. Makan dan minum Rasulullah tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Nah ini sih madan angel Pak. Kulo mawon katone urung tayeng lho Pak. Nyontoh Rasulullah ternyata angel loh Pak Catur. Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Urung tayeng nih. Paling ngerasa ngelih hanger puasa tok kayaknya. Begitu banyaknya karunia Allah. Coba pakai kondur lu pasti ngeletak neng meja ya, cemil-cemilan pirang-pirang ya. Urung malah nggawa saking mriki kados niki, Masya Allah luar biasa ya. Disyukuri mawon ya. Lan sing niki sing madan angel ya berusaha tetap ya. Kemudian Rasulullah itu tidak pernah marah. Ternyata juga angel Pak. Rasulullah itu selama hidupnya tidak pernah marah. Nah kalau panjenengan selama hidup tidak pernah tidak marah. Malah orang karo manungsa atau karo hewan gak cepet gelang ya. Rasulullah tidak pernah dengki. Nah ini Masya Allah, tidak pernah dengki sedikit pun dalam hatinya. Dan Rasulullah itu senantiasa wal afina anin nas, gede pengaburan nih. Ternyata benar Pak. Sifat-sifat yang Allah berikan pada Rasulullah itu memang sifat-sifat manusia pilihan. Asina sopolo panjangan boten saged 100% ya madan memper lah. Ya gela ya aja seringan gela, bukan bludrek ngoten ini nggih. Terus ya nek dengki ya iri ya aja kaken lah. Kok malah dadine asam lambung nggih. Terus ana wong jaluk ngapura, ya tak ngapura nih. Awas ya, aja nganggo awas-awas lah ya. Ngapura nih ya wis rampung-rampung katanya nggih. Nah, monggo lah panjenengan mangke saged merisani di antara ketiga capres cawapres itu yang bisa menguasai amarahnya, bisa menguasai akhlaknya sinten nih ketinggal. Kita akan mencoba Ibnu Khaldun mengatakan agama rakyat itu sangat tergantung kepada agama pemimpinnya. Wah, nggak pemimpinnya seneng gebrak-gebrak meja, ngetokna kalimat-kalimat sing kasar-kasar ya rakyatnya luwih kasar maning, orang kur ngebrak meja, umat gebrak ngertine nggih dan lain-lain sebagainya. Makanya Bapak Madi, pembahasan kita yang menikah Quran surah Al-Fat ayat 9 dan ditutup dengan hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Mungkin wonten panpetun kelentang-kelentang saking wala astagfirullahaladzim. Monggo kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tunjukkanipun rumiyin.